Saya kira saya sebelum bicara tentang fakta, ada satu hal yang Saiful katakan terakhir tadi, bahwa dia seolah-olah mendapat tekanan. Kalau kita lihat BAP-nya Saiful, ketika dia diperiksa pertama sekali oleh penyidik, ya, tanggal 8 Januari 2020, yang BAP tahun 2025 ini, dia diikuti oleh sejumlah orang karena ditunjukkan foto-fotonya, ya, dan itu ditanyakan kepada dia, ya, apakah ini fotonya dia atau bukan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi itu, ada orang yang melakukan intimidasi terhadap Saiful sebelum pemeriksaan dia sebagai saksi dilakukan di KPK, ya. Juga termasuk soal transfer dana ke istrinya juga ditanya. Ini apa urusannya dengan perkara ini? Kan kita kan nggak jelas. Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, saya kira ini satu hal yang mungkin nanti kami akan minta konfirmasi juga kepada penuntut umum. Rekaman-rekaman yang diperdengarkan tadi, itu adalah rekaman tanggal 5 Desember 2019. Ya. Tapi untuk saudara-saudara ketahui, surat perintah penyelidikan itu baru diterbitkan tanggal 20 Desember ketika hari pergantian pimpinan KPK lama dengan pimpinan KPK baru. Ya. Ini artinya seperti saya dari kemarin saya selalu katakan bahwa ini memang ada orkestrasi yang dibuat sedemikian rupa untuk mengungkapkan fakta-fakta yang tidak benar, ya, atau fakta-fakta yang tidak ada dasar hukumnya untuk diungkap dalam perkara ini. Yang penting kan ini buat orang-orang tertentu bahwa yang penting Mas Hasto ini salah, ya kan? Ini kan yang penting buat mereka. Tapi nanti ya saya kira kami akan coba nanti akan dalami persoalan ini bukan hanya terhadap Saiful, mungkin terhadap saksi-saksi yang lain. Tetapi itu tadi kira-kira menurut hemat saya yang perlu mendapat perhatian. Karena kita nggak mau proses persidangan ini digunakan untuk menghukum orang tidak bersalah dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang tidak benar. Atau fakta-fakta dan bukti-bukti yang tidak ada dasar hukumnya. Saya kira soal penggunaan nama orang lain, kita bisa dengar dan kita bisa ulang keterangan-keterangan dari Dodi dan Tio. Bagaimana saudara Saiful mengatasnamakan siapapun, ya, termasuk terutama sekjen, kalau ketika dia berbicara dengan siapapun. Ada satu hal lagi saya kira yang kita tidak pernah jelas betul. Apakah Pak Hasto itu pernah menyampaikan kepada saudara Saiful atau kepada saudara Doni bahwa uang ini adalah untuk Wahyu? Ya. Karena ini kan yang dikatakan suap itu memberi hadiah atau janji. Yang kita dengar tadi adalah bahwa itu dana talangan. Ya. Kalau itu dana talangan betul seperti itu, sempat ada pembicaraan, maka penggunaan uang itu tidak menjadi tanggung jawab yang memberikan dana talangan. Nah ini saya kira kekeliruan yang dibuat sedemikian rupa ini secara sengaja dilakukan. Kemudian diberikan makna seolah-olah ada suap, ada perintah dari Mas Hasto untuk memberi hadiah atau janji. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.